Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas fadilat dan khasiat surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan adalah surah ke-44 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 59 ayat. Dinamakan Ad-Dukhan karena kata Ad-Dukhan yang terdapat pada ayat 10 yang berarti kabut, jerubu atau asap. Ia mengandungi amaran Allah SWT terhadap kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad SAW bahwa mereka akan ditimpakan azab sengsara semasa langit membawa asap kemarau yang menyebabkan kebuluran yang amat dahsyat. Menurut riwayat Bukhari secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Orang-orang kafir Mekah telah melampaui batas dalam penentangan dan menghalangi agama Islam, dengan menyakiti dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT agar diturunkan azab. Sebagaimana doa Nabi Yusuf AS, dikabulkan Allah ke atas orang-orang yang derhaka kepada baginda AS, dengan musim kemarau yang panjang, sehinggakan orang-orang kafir memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Mereka selalu menengadah ke langit mengharap pertolongan Allah SWT, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut jerubu yang menutupi pandangan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah SWT mengabulkan doa Nabi dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir seperti asal, karena itu Allah menyatakan bahwa mereka nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Menurut tafsir Ahmad Sonhaji, surah ini diturunkan di Makkah selepas turunnya surah Az-Zukhruf. Ad-Dukhan artinya asap. Dinamakan surah ini Ad-Dukhan karena Allah menjadikan asap tebal seperti kabus hitam yang menutupi langit menyebabkan cuaca gelap bagi menakutkan atau memberi peringatan kepada yang tidak mahu percaya kepada hari kiamat dan pembalasan, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam ayat 10 dalam surah ini. Artinya oleh itu tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Ad-Dukhan, ayat 10. Terjemahan surah Ad-Dukhan. 1. Demi Al-Quran kitab yang menerangkan kebenaran. 2. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian karena sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. 3. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, karena pada malam yang berkat itu, dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar. 4. Yaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmat kebijaksanaan kami, sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutus Rasul. 5. Untuk menyampaikan rahmat dari Tuhanmu kepada umat manusia, sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya. 6. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu. 7. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. 8. Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka, bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama. 9. Oleh itu tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. 10. Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia, yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan. 11. Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman. 12. Bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu. Padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. 13. Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata, sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing, dia juga seorang yang gila. 14. Sesungguhnya kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kufur ingkar. 15. Ingatlah, kalau kamu ulangi keingkaran kamu,
kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar dari pihak lawan kamu. Sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya. 16 Dan demi sesungguhnya, sebelum mereka, kami telah menguji kaum Fir'aun, dan mereka pun telah didatangi oleh seorang Rasul, Nabi Musa, yang mulia, 17 yang memberitahu kepada mereka dengan katanya, berikanlah kepadaku wahai hamba-hamba Allah, apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku, sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu. 18 Dan janganlah kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah, sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata. 19 Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, daripada kamu merejam atau menyakiti daku. 20 Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku, janganlah mengganggu daku. 21 Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata, sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya. 22 Lalu, diperintahkan kepadanya, bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, karena sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya. 23 Dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah, karena sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. 24 Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air, mereka tinggalkan. 25 Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah, mulia. 26 Dan juga kemewahan hidup, yang mereka sekian lama menikmatinya. 27 Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya, milik kaum yang lain kaum Bani Israel. 28 Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi, atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. 29 Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina. 30 Dari penindasan Fir'aun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. 31 Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami, menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu. 32 Dan kami berikan kepada mereka, melalui Nabi Musa, berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. 33 Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad dan kepada pengikut-pengikutmu, 34 Mati, hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi. Sesudah itu 35 Jika tidak maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati kalau betul kamu orang-orang yang benar. 36 Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tubah dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. 37 Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, secara main-main. 38 Tidaklah kami menciptakan keduanya, serta segala yang ada di antaranya, melainkan karena menzahirkan perkara-perkara yang benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. 39 Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan, ialah masa untuk mereka semua berhimpun. 40 Yaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu. 41 Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa, lagi maha mengasihani. 42 Ingatlah sesungguhnya pokok zakum, 43 buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka.
44. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut. 45. Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. 46. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 47. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak. 48. Serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu. 49. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab seksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya. 50. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. 51. Yaitu di dalam beberapa taman surga, dengan matair-matair terpancar padanya. 52. Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. 53. Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. 54. Mereka meminta, di dalam surga itu, tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa. 55. Mereka tidak merasai kematian dalam surga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. 56. Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad, yang demikian itulah kemenangan yang besar. 57. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. 58. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka, sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. 59. Suasana alam akhirat. Suasana alam akhirat telah digambarkan seperti dalam ayat 40 hingga ayat 59 daripada surah Ad-Dukhan di atas. Terjemahan ayat tersebut dengan sendirinya sudah memberikan gambaran kepada kita apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Betapa gerunnya kita dengan bekalan yang tidak seberapa dan sewajarnya dijadikan pemangkin dalam beribadat kepadanya. Kelebihan dan fadilat surah Ad-Dukhan. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyatakan fadilat, faedah dan hikmah bagi mereka yang mengamalkan membaca surah Ad-Dukhan ini, diantaranya. 1. Dari Khalil bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam Al-Quran terdapat 7 surah yang dimulai dengan Hamim, akan datang di depan setiap pintu neraka jahanam dan memohon kepada Allah SWT dengan katanya, Ya Allah, janganlah dikau masukkan ke dalam neraka ini orang yang percaya kepadaku dan membacaku. Hari, Al-Baihaqi. 2. Daripada Zaid ibnu Haritsah R.A., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Zayd, sesungguhnya aku simpan sesuatu, maka apakah ia? Maka Nabi SAW simpan baginya surah Ad-Dukhan. Pada malam atau hari Jumat maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam surga. Hari, At-Tabrani. 3. Disebutkan dalam tafsir Al-Burhan, dari Nabi SAW bersabda, orang yang membacanya, surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baginda SAW juga bersabda, orang yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat akan dimintakan ampun atas dosa-dosanya, menjelang paginya oleh 70.000 malaikat. Membaca surat Ad-Dukhan, dimohonkan ampun oleh malaikat. 1. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca Ad-Dukhan setiap malam, maka 70.000 malaikat memohon ampun untuknya. Hari, Tirmidzi. 2. Daripada Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca surah Hamim, Ad-Dukhan pada waktu malam, maka esoknya 70.000 malaikat akan meminta ampun baginya. Hari Ibnu Katsir. 3. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca Ad-Dukhan di waktu malam, maka 70.000 malaikat memohon ampun untuknya. Hari, Tirmidzi. Khasiat ayat-ayat surah Ad-Dukhan. Mengamalkan membaca keseluruhan surah Ad-Dukhan ini,
akan terselamat dari segala gangguan. Khasiat ayat 1-8 membantu membinasakan musuh. Khasiat ayat 12 dijauhkan daripada ditimpa bala. Khasiat ayat 59 dapat membantu memenangi berhujah. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat membaca surah Ad-Dukhan bersekali dengan surah Yasin pada malam Jumat agar kita terselamat dari huru-hara di padang mahsyar. Surah Ad-Dukhan yang mengandungi 59 ayat ini dikaitkan dengan memohon keampunan dan elok difahami arti dan maksudnya. Dan istimewanya membaca surah Ad-Dukhan juga, malaikat akan memohon ampun untuk pembacanya. Demikianlah khasiat surah Ad-Dukhan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.